Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat seger waras dari Romo Alexius dan juga para dharma siswa yang saya kasihi. Selamat bertemu kembali dengan video pendek lanjutan daripada pengajaran bagi para dharma siswa dan saudara-saudariku yang sedang menggumuli iman Kristen. Bahasan yang hendak saya sampaikan hari ini adalah mengenai sakramen perjamuan kudus. Pusat daripada penyembahan umat Kristen Ortodok, umat Kristen mula-mula, umat Kristen yang rasuliah, itu pusatnya ada pada liturgi perjamuan kudus. Mengapa demikian? Karena melalui perjamuan kudus itu umat percaya dipanunggalkan, disatukan dengan tubuh mulia Kristus yang di surga itu melalui tubuh sakramentalnya yang mengalir dari cawan perjamuan kudus itu. Jadi perjamuan kudus adalah sebagai sarana panunggalan umat percaya kepada Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, melalui cawan perjamuan kudus. Para dharma siswa yang diberkati oleh Tuhan, semuanya bermuara kepada penyatuan melalui tubuh samaran Kristus ini. Adanya orang yang dibaptiskan, sakramen baptis kudus. Itu setelah orang itu dibaptiskan, akhirnya bisa ikut ambil bagian mengambil perjamuan kudus dari cawan Tuhan. Dan juga sakramen krisma. Setelah orang itu mendapatkan sakramen krisma, metre Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam diri kita, orang percaya, sehingga akhirnya mendapatkan benih hidup dari Sang Kristus melalui Roh Kudus, melalui sakramen krisma itu, supaya benih hidup itu dapat tumbuh terus, maka harus diberi makan. Dan makanannya itu diambil dari cawan perjamuan kudus, yaitu tubuh sakramental Kristus dari altar kudus ini. Yang selanjutnya, saudara-saudara, adanya sakramen pengakuan dosa. Agar supaya setelah orang itu mendapatkan pelepasan dari dosa-dosanya yang disengaja serta tidak disengaja, dan mendapatkan doa absolusi dari Romo Presbiter,
orang itu dapat layak datang untuk mengambil perjamuan kudus. Jadi sentralnya itu terus kepada sakramen perjamuan kudus. Kemudian orang itu menjalani sakramen kesembuhan. Setelah sembuh dari sakit penyakitnya baik secara tubuh maupun secara roh, orang itu dapat melangkah pergi kepada gereja dan menyongsong tubuh dan darah Kristus dari cawan perjamuan kudus itu. Saudaraku, kemudian adanya sakramen imamat, sakramen pentahbisan. Agar ada romo tertahbis yang dapat menjalankan sakramen perjamuan kudus dan sakramen-sakramen yang lain, sehingga tubuh Kristus itu mendapatkan makanan rohani melalui para romo presbiter ini. Oleh sebab itu ada sakramen imamat. Kemudian adanya sakramen pernikahan kudus. Supaya orang itu hidup memiliki moralitas yang baik dan dapat menjadi pelanjut daripada penciptaan Allah melalui sakramen pernikahan kudus ini dan mengalirkan cinta kasihnya Allah seperti kasihnya Kristus kepada gereja yang tidak ada hentinya, sehingga dengan cinta kasih ini orang dapat memelihara kekudusannya dan layak untuk menerima perjamuan suci. Saudara-saudaraku, jadi perjamuan kudus merupakan sentral dari penyembahan di dalam gereja. Yang selanjutnya, saudaraku, perjamuan kudus itu oleh gereja disebutnya sebagai obat ketakbinasaan. Kenapa begitu? Perjamuan kudus disebutnya sebagai obat ketakbinasaan. Karena perjamuan kudus itu adalah benar-benar tubuh sakramental Kristus. Tubuh dan darah sakramental Kristus. Sehingga orang yang datang kepada perjamuan kudus itu menyatu dengan Kristus. Oleh sebab itu perjamuan kudus itu menjadi sarana panunggalan bagi umat percaya, dan jalannya itu melalui cawan. Ibu bapak saudara, satu ayat saya sampaikan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan perjamuan kudus itu adalah meterai perjanjian baru. Cara Kristus membuat perjanjian baru itu meterainya cawan. Karena melalui cawan itu orang mendapatkan hidupnya Kristus. Disebut obat karena gereja itu adalah rumah sakit. Rumah sakitnya orang berdosa, maka untuk kesembuhannya obatnya adalah tubuh dan darahnya Kristus ini. Karena itu saudara, mari mendekat kepada
cawan perjamuan kudus, supaya mendapatkan hidupnya Kristus. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian baru itu. Ibu, bapak, saudara-saudara, shalom. Haleluya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.